طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz Fikri, kemudian juga Al-Ustadz Muslim Al-Bimawi, kemudian juga para jajaran staf Umu Abu Zar Al-Ghifari Center, kemudian juga tak lupa wali santri sekalian yang kami hormati, yang kami berterima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara pada hari ini. Juga santri-santri kami yang kami cintai. Insya Allah pada hari ini kita bersama-sama dalam pembagian rapot ini juga kita akan sama-sama mendengar webinar parenting atau kajian untuk pembekalan para santri sekalian, juga pembekalan bagi wali santri sekalian dengan tema sinergi tanpa henti menjaga nyala Al-Quran saat libur sekolah. Mengingat memang masa-masa ketika santri kita pulang kembali ke rumah itu pasti penuh tantangan untuk orang tuanya. Maka semoga webinar parenting ini bisa sangat bermanfaat untuk pembekalan para wali santri sekalian juga santri sekalian. Dan insya Allah bersama kita Al-Ustadz Fikri sebagai moderator dan Al-Ustadz Muslim Al-Bimawi sebagai narasumber. Maka kita mulai bersama, kami serahkan kepada moderator Al-Ustadz Fikri, tafadhal alaihi mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul ya, menimba ilmu dan juga mensinkronisasi ya anak-anak kita sebelum kembali ke rumah, bagaimana bisa berada di posisi terbaiknya ketika kembali ke rumah dan juga bisa mempertahankan posisi terbaiknya ketika kembali lagi nantinya ke pondok. Itu harapan kita hari ini untuk menuntut ilmu bersama-sama, menjalin sinergi antara pondok dan juga rumah seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Aba dan ummahat sekalian, ya pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Muslim Al-Bimawi, beliau dari Bima, Masya Allah ya. Beliau dari Bima dan insya Allah beliau akan bergabung bersama kita di Tahfiz Center UAA untuk ya mengisi kajian parenting dan untuk saling mengisi satu sama lain ya. Dan di sini juga ada beberapa jajaran pengajar lainnya, ada Ustadz Ukasyah, ada Ustadz Faruk, Ustadz Sohwan, dan juga tim-tim pengajar lainnya yang insya Allah nanti akan kita perkenalkan pada sesi khusus ya, Abah dan Ummahat. Untuk itu kami ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada para hadirin sekalian, pengajar di Tahfiz dan juga Learning Center UAA, dan juga hadirin sekalian di Zoom yang sudah mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Ahlan wa sahlan, selamat pagi Abah dan Ummahat semua yang hadir di Zoom maupun secara offline. Kita lihat wajah-wajahnya semangat, Masya Allah nih, untuk menimba ilmu dan udah gak sabar kembali ke rumah lagi bersama ananda-ananda tercintanya. Ada satu hal yang perlu kita diskusikan terkait libur sekolah Abah dan Ummahat, yang seringkali dianggap sebagai ya masa bebas tugas, lepas semua tanggung jawab yang biasa dilakukan di pondok. Namun sejatinya kita sebagai orang tua ya, liburan itu harusnya kita gunakan sebagai momentum yang krusial untuk kita membuktikan bahwa cinta pada Al-Quran itu tidak pernah mengenal cuti. Nggak ada
bahasa liburnya tuh. Kalau kita ingin anak-anak kita memang benar-benar mencintai Al-Quran. Dan saya yakin kita semua pernah merasa khawatir ya. Nanti kalau libur misalnya hafal anak saya kira-kira gimana ya? Hilang atau enggak ya? Atau gimana caranya agar anak saya itu bisa tetap mau murojaah tanpa merasa kehilangan masa bermainnya atau kehilangan waktu liburannya. Nah, tenang Aba dan Ummahat semua, ya kita nggak sendirian gitu kan. Kita di sini bersama-sama untuk mencari solusinya. Gimana anak-anak kita bisa tetap murojaah tanpa merasa, berkurang nih waktu liburannya, gitu kan. Nah hari ini kita insya Allah akan mengupas tuntas ya tema yang akan kita diskusikan yaitu sinergi tanpa henti, ya menjaga nyala Al-Quran saat libur sekolah. Narasumber kita yang luar biasa hari ini, insya Allah beliau pakar yang membimbing kita secara runut dan aplikatif. Ya Ustadz Muslim Al-Bimawi LC MSI. Beliau merupakan S1 jurusan syariah di Lipia dan juga S2 jurusan Dirosat Islamiyah di UIN Jakarta, dan beliau saat ini juga membina beberapa lembaga tahfiz ya, dan juga aktif mengisi kajian-kajian parenting ataupun kajian-kajian berkaitan hal-hal lainnya seperti itu. Dan perlu Aba Ummahat ketahui, tahukah kita bahwa rumah itu madrasah pertama untuk anak-anak kita. Namun seringkali saat liburan ya, kurikulum kasih sayang atau kurikulum pendidikan yang ada di rumah itu terabaikan. Karena kenapa? Kebanyakan dari kita bingung harus mulai dari mana, ya kan? Untuk itu, pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan kompas atau helikopter view ya, agar rumah kita benar-benar menjadi madrasah yang menghangatkan iman, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita yang berada di rumah. Sebelum dimulai, Ana ingin memastikan bahwa Aba dan Ummahat baik yang di ruang Zoom maupun yang berada di UAA secara langsung untuk menyiapkan catatan ya, agar kita menyimak materi dari Ustadz Muslim nanti bisa benar-benar kita ingat gitu, dan bisa benar-benar kita aplikasikan gitu kan. Dan setelah itu insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab yang interaktif, dan mohon dipastikan bagi Aba dan Ummahat yang di ruang Zoom untuk pastikan mikrofon dalam keadaan mute, dan Aba dan Ummahat di sini untuk menjaga kondisi agar tetap fokus dan tetap tenang agar kita bisa menyerap ilmu secara maksimal. Baik, untuk itu kami langsung saja memberikan kesempatan kepada Al-Ustadz Muslim Al-Bimawi LC MSI Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal masykuran Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna alaina bini'matil Islam wa syaraha sudurana binuril iman wa afadu alaina bi alaihil izam haitsu ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas wa anzala alaina a'zama kitabin wa ahkamah wa yassara lana amra ta'atih wa basyara al-muttaqina bi jannatih wa hadzara al-mu'ridina bi alimi iqabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Yang bahkan kalau ada yang iseng nih, ingin menghitung nikmat Allah, menyebutkan satu persatu nikmat tersebut, maka pasti tidak akan mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan hal tersebut dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu.
Paling kalau kita ingin hitung, siapkan catatan, siapkan penanya, catat 1, 2, paling yang ada di benak kita saja yang bisa kita catat. Sementara hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita tentu tidak dapat dicatat oleh kita semuanya. Ini menunjukkan bahwasannya nikmat Allah adalah sangatlah luas, sangatlah banyak, tidak dapat dihitung. Nah, di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, ya. Nikmat taufik. Nikmat di mana kita dimudahkan untuk istiqomah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah melakukan ibadah salat. Istiqomah membaca Al-Qur'an. Istiqomah juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmatnya, mengingat keagungannya, mengingat tanda-tanda kekuasaannya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan ahli surga. Dia sholat berjamaah di masjid, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia umumnya melakukan ibadah. Ya. Kemudian fayakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Tidak ada jarak di antara dia dengan surga kecuali tinggal sehasta saja. Tinggal sejengkal dia akan masuk surga. Saking istiqomahnya orang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiku alaihil kitab. Namun kemudian ada tawaran kemaksiatan. Ya. Ada tawaran kemaksiatan dan dia mencicipi sedikit kemaksiatan itu. Merasa manis, merasa nyaman, dan merasa bahwasannya kemaksiatan ini baru juga sebentar ya. Nggak apa-apalah mungkin sedikit ini. Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian fayamalu amala ahlin nar fayadkhuluha. Dia pun mengamalkan amalan ahli neraka. Tadinya rajin beribadah sholat, sekarang tidak lagi. Tadinya rajin membaca Al-Quran, sekarang tidak lagi. Tadinya selalu berzikir, sekarang tidak lagi. Tadinya selalu melakukan ibadah puasa, sekarang mulai libur sedikit demi sedikit itu ibadah puasa. Justru diganti dengan kemaksiatan. Diganti dengan kemaksiatan. Diganti dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar, lalu fayadkhuluha. Dia pun masuk ke dalam neraka karena su'ul khatimah, meninggal di atas kemungkaran dan kemaksiatan yang dia lakukan. Sebaliknya, ada juga wa inna ahadakum la ya'malu amala ahlin nar. Salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan ahli neraka. Ya kemaksiatan, kemungkaran. Intinya dia itu jauh dari perintah Allah dan dekat dengan larangan Allah. Kemudian tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali tinggal sehasta saja. Ya, ini saking dia melakukan kemaksiatan sampai-sampai orang tersebut hampir-hampir dipastikan akan masuk neraka. Namun apa yang terjadi? Fayasbiku alaihil kitab. Ada tawaran kebaikan, ya. Dia dekat dengan orang soleh, dia bermain dengan orang soleh, diajak ke masjid, diajak mengikuti kajian, diajak mengikuti kajian-kajian agama, dan dia istiqomah di atas perbuatan tersebut. Fayadkhuluha. Dia istiqomah di atas amalan-amalan ahli surga, lalu kemudian masuk ke dalam surga. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu keadaan yang pertama kita tidak inginkan, ya. Sudah diberi nikmat hidayah oleh Allah, namun tidak dijaga. Ya. Sudah diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dijaga. Sehingga Allah mencabut nikmat hidayah tersebut darinya. Allah beratkan bagi dia untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Allah sibukkan dia sehingga tidak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran. Allah sibukkan dia dari berzikir sehingga tidak ada lagi waktu
untuk berzikir kepada Allah, mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai ya seperti sebuah kisah itu, kisah namanya Barsisa. Ya. Ada seorang ahli ibadah sebelum zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam namanya Barsisa. Ini ahli ibadah. Orang tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada syaitan yang menyamar sebagai seorang murid bagi dia. Ya. Dan dia ditawarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awalnya dia itu tidak mau ya bermaksiat dengan kemaksiatan yang besar seperti membunuh orang. Ya, dia takut. Kalau begitu berzina saja katanya. Itu pun terlalu besar. Saya tidak berani melakukannya. Bagaimana kalau minum khamar saja? Artinya bagi Barsisa ini kemaksiatannya sangat kecil ini, ya. Tidak melibatkan orang lain. Dia pun minum khamar, mabuklah dia, hilang akal dia. Lihat perempuan, dia berzina dengan perempuan. Takut ketahuan kalau dia telah berbuat zina, dia bunuh perempuan itu tadi. Ketahuan dia telah membunuh perempuan, telah berzina dengan seorang perempuan, lalu kemudian ditegakkan hukum bagi orang tersebut dan mau dihukum gantung. Posisi tersebut lagi mau dihukum gantung, tiba-tiba datang kembali syaitan menawarkan bantuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu hari ini kecuali saya. Kamu harus bersujud kepada saya supaya saya bisa tolong kamu. Lalu dia sujud dengan isyarat, syaitan lari kabur terbirit. Ya, dan dia meninggal di atas kekufuran, masuk ke neraka. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini ya seperti kisahnya Barsisa ini, kan? Ya, sekali lagi kita tidak ingin seperti keadaan pertama seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ya, kita di sini sudah, masya Allah ya, sudah diajarkan ilmu agama, ya, sudah digembleng sedemikian rupa, ditanamkan akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita diajarkan juga etika, adab dan akhlak yang baik. Jangan sampai nantinya setelah anak-anak kita pulang kembali ke rumah, ada tawaran-tawaran untuk melepaskan nilai-nilai Islam yang sudah kita tanamkan di sini. Lalu merasa nyaman, merasa nikmat dengan itu. Lupalah apa yang diajarkan di tempat kita ini dan lebih dekat dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja Pak, yang lebih dekat. Contoh kecilnya itu adalah ya gadget kita ini. Ini mungkin hal yang harus kita perhatikan betul ya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, kemaksiatan itu tidak langsung yang besar, ya kan? Tidak langsung ya terjun ke pergaulan bebas, mungkin enggak ya. Tapi mula-mula syaitan itu menawarkan sesuatu yang terlihat bukan maksiat, gitu. Terlihat bukan maksiat, tetapi ini adalah pekerjaan yang mubah saja, perbuatan yang mubah. Dari situlah dia memulai melancarkan aksi-aksinya untuk melepaskan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam yang telah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dia memulai dengan gadgetnya, dimainkan itu gadgetnya, dia main itu game ya, game Mobile Legends-nya, Free Fire-nya, atau game-game lainnya. Awalnya dia bilang, paling cuma 5 menit, gak apa-apa lah 5 menit. 5 menit, kayaknya hampir menang tuh. Penasaran dia, ulang lagi sedikit. 2 menit. 2 menit juga kayaknya hampir menang tadi. Ngulang lagi, sudah hilang tuh waktunya 10 menit. 20 menit. 30 menit. Sejam, 2 jam. Tidak terasa hilang waktunya. Apa yang terjadi kalau begitu? Nah, kalau sudah seperti ini, artinya anak kita sudah terpalingkan dari kebiasaan membaca Al-Quran. Karena kalau sudah sibuk dengan gadgetnya, pasti Al-Quran ditinggalkan. Sibuk dengan gadgetnya, pasti itu hafalan Al-Qurannya ditinggalkan. Sholatnya tadi di awal waktu berjamaah, sekarang ditunda. Sekarang tidak lagi berjamaah. Lalu kemudian, pasti akan datang juga tuh kemaksiatan yang lebih besar. Jadi kemaksiatan itu memang berantai. Dimulai dari yang kecil, panggil lagi yang lebih besar, panggil lagi yang lebih besar, terus hingga yang terbesar seperti yang kita sebutkan dalam kisahnya Barsisa tadi itu. Wal iyazubillah. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Nah, ini dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya betapa nikmat hidayah, nikmat taufik itu adalah nikmat yang paling besar yang tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Kita lihat ada beberapa dari saudara-saudara kita yang tadinya istiqomah di atas beribadah, namun kemudian tidak lagi sekarang. Apa artinya? Artinya nikmat taufik sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari saudara kita tersebut. Ikhwatal Islam a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini insyaallah taala berangkat dari hadis yang mulia tadi, kita akan mengambil poin-poin penting bagaimana kita menjaga agar peribadatan kita gitu ya, agar nilai-nilai Islam yang sudah tertanam dalam diri kita, yang setiap harinya kita berakhlak dengan akhlak Islam, tetap terjaga walaupun jauh ya dari tempat kita ini atau jauh dari sekolah kita ini. Walaupun kita sudah berada di rumah, kita harus selalu tetap menjaga menjaga nilai-nilai Islam tadi itu. Nah, yang pertama di sini yaitu pentingnya kita menjaga ritme ibadah, ya, menjaga ritme ibadah anak selama berada di rumah. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal sebetulnya. Ya. Keliru kalau kita hanya memahami rumah yang kita bangun hanya sebatas rumah tinggal, tempat beristirahat, tidur, makan, ya, tempat untuk berkumpul. Ini keliru kalau kita memahami memahami rumah dengan pemahaman yang seperti ini. Tidak. Tapi justru rumah tinggal kita itu adalah rumah ibadah juga. Gitu. Rumah tempat kita menimba ilmu, rumah tempat kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di rumahnya. Yang artinya menjaga ibadah tersebut di rumahnya, tidak menjadikan rumahnya sekedar tidur di malam hari, ya, beristirahat di siang hari, makan, minum, berkumpul dan tertawa riang bersama keluarga. Tidak. Tetapi Rasulullah menunjukkan bahwasannya rumah lebih dari sekedar itu. Rumah adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di rumah kita. Yang pertama ada ibadah sholat. Kita sudah sangat paham sekali kalau rumah kita itu harusnya diberi porsi, ya Pak ya. Diberi porsi untuk melakukan ibadah sholat. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ibadah sholat dilakukan di rumah adalah ibadah yang paling afdol. Ibadah sholat jika dilakukan di rumah adalah ibadah yang paling afdol selain daripada ibadah sholat wajibnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Sholatlah wahai sekalian manusia, maksudnya para sahabatnya, fi buyutikum di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sholat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dia lakukan di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Sholat yang 5 waktu bagi para bapak-bapak, ya, bagi para lelaki. Sholat yang harus dia lakukan di rumahnya adalah selain daripada sholat wajibnya. Sababul wurud dari hadis ini adalah di masa Rasul SAW berada di kota Madinah, itu dulu para sahabat sangat semangat sekali mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat pasti ikut. Yang waktu itu Rasulullah di salah satu bagian Masjid Nabawi itu membuat hujroh namanya, terbuat dari tirai seperti ini, tempat khusus bagi beliau melakukan ibadah. Dan para sahabat melihat, mengikuti Rasulullah sholat, ya, sholat malam yang sekarang kita namakan dengan sholat tarawih. Waktu itu disebutnya sholat qiyamul lail, yang dilakukan oleh Rasulullah
selama beberapa hari di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan kepada mereka, saya lihat kalian memang semangat mengikuti saya, gitu. Saya lihat kalian sangat semangat sekali mengikuti saya, mengikuti sholat yang saya lakukan ini. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Gitu. Sholatlah kalian di rumah kalian, karena sholat yang paling afdol dilakukan oleh seorang hamba, dilakukan di rumah. Jadi, sholat sunnah ini memang harus dilakukan di rumah untuk menghidupkan rumah kita dengan keberkahan sholat itu, dan menghidupkan juga penghuni-penghuninya dengan keberkahan sholat. Karena jika sholat dilakukan di rumah, pasti rumah itu akan ada cahaya-cahaya Islamnya. Jauh dari syaitan, jauh dari pengaruh syaitan, yang mana syaitan itu mempengaruhi seluruh penghuni rumah itu dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Gitu. Kehidupan yang ada di rumah itu menjadi lebih hidupnya, menjadi lebih berbahagia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan porsi khusus, menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk beribadah, bukan hanya sekali lagi bukan hanya tempat tidur, bukan hanya tempat makan, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sholat dilakukan di rumah karena sholat ini merupakan pembeda mana rumah dan mana kuburan. Gitu. Kalau rumah itu digunakan untuk melakukan ibadah sholat, itu disebut rumah tuh. Tidak ada ibadah sholatnya, ini kuburan namanya. Karena hanya kuburanlah, penghuni kuburlah yang tidak melakukan ibadah sholat. Ya, kita tahu kalau di kuburan itu penghuninya tidak ada sholatnya, tidak ada zikirnya, tidak ada baca Al-Qurannya. Hanya diam saja di dalam kuburannya. Itu mayit. Dan tempat tinggalnya disebut kuburan. Kalau rumah kita tidak ada ibadah sholatnya, tidak ada zikirnya, tidak ada baca Al-Qurannya, ya rumah tersebut tidak ada ubahnya selain kuburan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian dari sholat kalian itu dilakukan di rumah-rumah kalian. Ini Rasulullah sudah praktekkan. Jadi Rasulullah itu tidak sekedar memerintahkan para sahabat lalu tidak dipraktekkan, tidak. Tapi ternyata Rasulullah sudah memberikan panutan akan hal tersebut. Kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW juga melakukan ibadah sholat sunnah di rumahnya. Misalnya yang paling sering kita lihat hadisnya itu adalah sholat sunnah rawatib, ya, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Istrinya Hafsah yang merupakan saudari dari Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah kalau mendengar azan di masjid, beliau pasti akan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum berangkat ke masjid. Apa artinya? Artinya Rasulullah melakukan sholat sunnah di rumahnya sebelum beliau berangkat ke masjid. Istrinya yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla al-ghadat. Qabla zuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sisi pendalilannya bagaimana ini? Sisi pendalilannya adalah Aisyah, seorang istri. Aisyah hanya mengabarkan sesuatu yang dilihat di rumahnya saja. Kalau Aisyah menyampaikan berita bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, artinya Rasulullah telah melakukan sholat sunnah ini di rumahnya. Nah, ini Rasulullah sudah memberikan panutan buat kita semuanya. Ya, artinya kita juga harus menjadikan rumah kita untuk melakukan ibadah sholat. Ya, sholat sunnah ini rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah yakni tahajud qiyamul lail, ya, dan juga sholat sunnah-sunnah yang lainnya
itu usahakan untuk diberikan porsinya di rumah kita. Wala tattakhidhuha kubura. Jangan jadikan itu seperti kubur. Ya, jangan jadikan rumah kita layaknya seperti kubur yang tidak pernah dilakukan di dalamnya ibadah sholat. Kemudian yang berikutnya adalah sholat yang dilakukan di rumah ini bisa mendatangkan kebaikan, Pak. Ya, bisa mendatangkan kebaikan bagi rumah itu sendiri. Mendatangkan kebaikan bagi penghuninya. Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya, "Idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi." Jika salah seorang di antara kalian telah selesai melakukan sholat di masjidnya, sholat berjamaah maksudnya di masjidnya, taib falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Harusnya jadikanlah di rumahnya bagian dari sholatnya. Berikan porsi khusus di rumah itu untuk melakukan sholat. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sholatnya tadi mendatangkan kebaikan bagi rumahnya, mendatangkan keberkahan bagi apa? Bagi penghuninya. Maka dari itu keberkahan-keberkahan ini akan didapatkan oleh rumah, akan didapatkan oleh penghuninya manakala rumah tersebut digunakan bukan hanya tempat tidur tetapi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang kedua yang dapat kita perbanyak di rumah sebagai rumah ibadah adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa ya? Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya jika Al-Quran kita baca di rumah kita akan menjadikan rumah itu dijauhi oleh syaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, syaitan akan lari terbirit-birit dari rumah tersebut. Jauh dari rumah tersebut akan jauh dari pengaruh syaitan. Di dalam hadis kita bacakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian layaknya seperti kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari kabur, akan lari terbirit-birit menjauhi rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kita tahu kalau syaitan itu adalah musuh bagi kita, ya kan ya? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikan syaitan itu musuh. Jadikan dia sebagai musuh bagi kita. Syaitan itu kalau udah di rumah nih, Pak. Kalau sudah di rumah kita, ya kerjaannya pasti memerintahkan kepada yang buruk-buruk saja. Memerintahkan agar menjauhi perintah Allah. Memerintahkan agar lebih dekat dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya." Syaitan itu hanya memerintahkan kepada yang buruk-buruk dan perbuatan yang keji. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga memerintahkan agar kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Bisa jadi seorang bapak hilang rasa kasih sayangnya. Ya, dipenuhi dengan dengan sifat-sifat keras. Sifat-sifat yakni kasar misalnya. Bisa jadi itu adalah pengaruh syaitan. Istri sulit taat kepada suami. Bahkan sering terjadi cekcok antara suami dan istri dalam rumah itu. Boleh jadi itu juga pengaruh syaitan. Anak sulit diatur. Disuruh sholat berjamaah di masjid, malah lebih senang dengan gadgetnya. Lebih senang menonton. Lebih senang berbuat hal-hal yang sia-sia. Bisa jadi itu juga apa? Bisa jadi itu juga karena syaitan yang mempengaruhinya. Karena memang rumah ini jauh dari beribadah kepada Allah. Dekat dengan kemungkaran, dekat dengan kekejian. Para salaf mengatakan, idza asaitullah, jika saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ra'aitu fi khuluqi ahli. Saya melihat ada perubahan perangai dari istri saya. Wa waladi, anak saya, wa dabbati, dan kendaraan saya.
Jadi pengaruh kemaksiatan, pengaruh jauh dari beribadah kepada Allah itu terlihat jelas pada perangai keluarga tersebut. Terlihat jelas pada pengaruh apa? Pada perangai setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah itu. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui hal semacam ini, harusnya kita apa? Harusnya kita yakni usir itu syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara membacakan Al-Qur'an di dalamnya. Di sini disebutkan hanya surah Al-Baqarah, Ustaz. Betul. Tapi umumnya adalah Al-Qur'an. Dan kenapa disebutkan surah Al-Baqarah di sini? Karena surah Al-Baqarah itu yang pertama, syaitan merasa putus asa menggoda penghuni rumahnya untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keberkahan Al-Qur'an, keberkahan beribadah sudah terpatri di dalam hati setiap penghuni rumah tersebut. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah taala mengatakan, syaitan akan jauh pengaruhnya dan bahkan dia putus asa dari mempengaruhi penghuni rumah itu karena seluruh penghuni rumah ini sudah komitmen dengan isi kandungan Al-Qur'an. Setiap pagi subuh baca Al-Qur'an, setiap malam sholat malam, siang harinya melakukan puasa sunnah. Di waktu-waktu tertentu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syaitan berpikir, nih kayaknya nggak ada celah bagi saya untuk pengaruhi mereka. Putus asalah dia. Ya, jauhlah dia dari rumah tersebut. Jadi kalau kita komitmen ya, kalau kita konsisten gitu ya dengan Al-Qur'an, maka syaitan akan berputus asa dari menggoda setiap afrod, setiap anggota keluarga itu tadi. Kemudian yang kedua, karena di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat hal-hal yang tidak ada di dalam surah-surah lainnya di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu terdapat hukum-hukum. Ya, hukum yang sangat rinci. Misalnya kayak surat tentang tentang hukum warisan. Itu dijelaskan secara rinci di dalam surah Al-Baqarah. Ada juga perumpamaan-perumpamaannya. Ada juga kisah-kisah seperti kisah Nabi Musa dan juga kisah para nabi-nabi lainnya dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, di dalamnya dijelaskan tentang kejahatan ya dari syaitan dan kutukan-kutukannya. Dan yang ketiga, di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan pula tipu daya syaitan kepada Nabi Adam dan juga keturunan-keturunannya. Sehingga kalau dibacakan surat itu, syaitan akan lari terbirit-birit, akan jauh dari rumah itu karena isinya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan syaitan. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita membaca Al-Quran dalam rumah kita, maka malaikat akan menaunginya dengan rahmat. Di dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah. Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya. Malaikat akan hadir, wa tahjuruhu syayatin. Syaitan akan menjauhinya, wa yaksuru khairuhu iyuqra'u fihi Al-Qur'an. Kalau misalnya dibacakan dalam rumah itu Al-Quran, maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, wa innal baita la yadhiku ala ahlihi wa tahjuruhul malaika. Rumah akan terasa sempit, sumpek bagi penghuninya, lalu malaikat rahmat akan menjauhinya, wa tahduruhu syayatin. Syaitan akan mendekatinya, wa yakilu khairuhu in la yuqra'u fihi Al-Quran. Dan kebaikannya akan berkurang, bahkan tidak ada. Manakala rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kemudian yang ketiga yang dapat kita perbanyak di rumah kita adalah berzikir dan berdoa. Ya, usahakan ada zikir pagi dan petang di sini. Kita kita dawamkan ya, kita rutinkan itu zikir pagi dan petang bagi anak-anak dan bahkan juga doa-doa gitu ya. Doa sebelum masuk rumah, sebelum masuk WC, sebelum makan, sebelum minum, semuanya itu ya, mereka terbiasa melakukannya. Dan diharapkan juga di rumahnya dilakukan juga nih zikir-zikir dan doa-doa agar rumah kita selalu dinaungi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, zikir ini bisa mengusir syaitan ya.
bisa mengusir seton, karena kalau seton itu mengatakan jika salah seorang di antara kalian masuk rumah dan dibacakan doa sebelum masuk rumah, kalau mau makan baca dulu doa sebelum makan. Seton berkata di sini nggak ada tempat buat kita. Soalnya orangnya komit semua nih terhadap sunnah-sunnah Rasul, nggak ada tempat bagi kita. Mending kita pergi saja dari rumah itu. Sedangkan kalau kita masuk rumah tidak baca salam, tidak baca doa, kalau mau makan langsung makan, tidak baca bismillah, tidak baca doa. Kata syaitan, di sini ada tempat bagi kita. Alasannya mereka ini sudah melepaskan taib sunnah-sunnah Rasul. Masuk tinggal masuk, tidur tinggal tidur, makan tinggal nyantap saja. Tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat itu. Kata syaitan, di sini tempat kita. Kita akan pengaruhi dia. Kita akan pengaruhi penghuni rumah ini. Kemudian yang lainnya juga mendatangkan keberkahan bagi penghuninya. Nah ini contoh kecil misalnya kayak salam ya Pak ya. Salam ini hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi ternyata keberkahannya sangat luar biasa besar. Terkadang kita meremehkan tuh, masuk ya tinggal masuk aja tuh. Tidak bacakan salam, ya tidak menyebutkan salam dulu. Kata Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anakku, kalau kamu masuk ke dalam rumah, coba kamu ucapkan salam ya. Kenapa? Karena salam itu akan membawa keberkahan bagi kamu yang mengucapkannya dan juga bagi penghuni rumahnya. Jadi kan kita mendoakan kebaikan ya, mendoakan keberkahan bagi penghuni rumah. Ya, mendoakan keselamatan, keberkahan, dan juga rahmat bagi diri kita sendiri dan penghuni rumah serta rumah kita itu sendiri. Nah kalau kita masuk, kita katakan Assalamualaikum. Remeh, kecil, mudah untuk diucapkan, tetapi ya banyak sekali kita meninggalkan hal tersebut. Tapi mulai dari sekarang, ya kita coba dawamkan ini, rutinkan ini. Sebelum kita masuk, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penghuninya. Nah, cara kita mengucapkan salam itu, misalnya kalau di dalamnya ada penghuninya Muslim, kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap ya. Karena kan Assalamualaikum saja kata Rasulullah itu 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi sampai segitu saja 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap 30 kebaikan. Gitu. Tapi kalau di dalamnya tidak ada penghuninya misalnya, kosong, gak ada orang, sudah jelas gak ada orang dalam rumah itu. Maka bagaimana? Kita katakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Masuk, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tapi kalau dalam rumah itu adanya non-muslim, Ustaz. Tidak ada muslim satupun, muslim aja adanya. Tetap juga ngucapin salam. Tetapi bacanya bagaimana? Assalamu ala manittaba'al huda. Semua keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah. Begitu. Bisa juga seperti tadi, nggak apa-apa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita mengucapkan salam di rumah yang di dalamnya isinya adalah non-muslim. Ya. Tidak ada orang Islam. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah rumah itu sebagai madrasah kedua bagi rumah itu sebagai madrasah kedua setelah sekolah. Ya betul. Betul. Ketika saya membaca poin yang ini, saya jadi teringat dengan kisah Darul Arqam. Ya. Di zaman Rasul dulu itu ada namanya Darul Arqam. Ya. Kisah Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam ya, karena kalau dar itu artinya rumah tinggal, rumah tinggal milik Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Mahzumi. Kisahnya dulu ya, ini kita bacakan kisah Darul Arqam secara ringkas saja, sebagaimana yang termaktub di dalam Sirah Ibnu Hisham. Dikatakan bahwasanya waktu itu di awal-awal masa dakwah Islam, kaum muslimin banyak sekali mendapatkan penekanan dari kaum Quraisy. Jika orang Quraisy melihat orang yang syarif, orang kaya, tokoh masyarakat, begitu, orang terpandang masuk Islam, orang Quraisy pasti akan mempengaruhinya untuk murtad, meninggalkan agama itu. Kalau tidak, maka mereka akan boikot dari pergaulannya. Kalau dia miskin, budak, ya, maka dia akan disiksa. Seperti misalnya Khobab bin Al-Arat, seorang budak,
dia disiksa. Ada juga Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah juga tidak luput dari siksa dari majikannya. Rasulullah SAW juga tidak luput dari penekanan dari orang Quraisy. Rasulullah ketika itu sulit untuk berdakwah. Ya, ketika beliau ingin membina para sahabatnya, ada orang Quraisy yang mengganggunya. Ya, ada orang-orang Quraisy yang mengganggu, yakni kegiatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ini dibiarkan terus-menerus, nampaknya akan terjadi, yakni gesekan nanti. Ya, akan terjadi bentrok antara kaum muslimin yang kekuatannya masih lemah dengan orang-orang Quraisy, dan itu akan merugikan kaum muslimin sendiri dan juga keislaman. Akhirnya Rasulullah SAW membuat langkah yang sangat bijak sekali, yaitu menjadikan rumah sebagai base camp-nya, ya, sebagai tempat pembinaan bagi para sahabat yang telah masuk Islam. Rumah ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai tempat pembinaan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau ada sahabat yang ingin mendalami, yakni Islam, agama Islam, mendalami keyakinannya, maka mereka akan pergi ke rumahnya Al-Arqam. Sedangkan kalau ada orang yang ingin masuk Islam, mereka akan pergi ke rumah Al-Arqam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Darul Arqam ini menjadi tempat berkumpulnya para sahabat. Ya, tempat belajar bagi mereka mengkaji Al-Quran, mendalami syariat Islam, mendalami akidah mereka, dan bahkan juga mengambil yakni adab dan akhlak Rasul SAW melalui interaksi mereka dengan baginda Nabi SAW. Kalau kita lihat kisah ini sebatas kisah saja, ini kayaknya tidak elok ya, tidak begitu bagus. Tetapi ternyata di dalam kisah Darul Arqam itu terdapat pelajaran yang berkaitan dengan rumah itu adalah tempat pendidikan, begitu. Rumah itu merupakan pusat pendidikan. Dan bahkan rumah itu adalah tempat di mana para sahabat mendalami akidah mereka semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengambil faedah kisah dari Darul Arqam yang berkaitan dengan pendidikan. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, bahwasanya Darul Arqam itu merupakan pendidikan, tempat untuk mendidik para sahabat yang berfokus pada akidah. Betul. Ya. Rumahnya Al-Arqam merupakan pusat pendidikan di masa itu. Belum lagi ada sekolah. Belum lagi ada masjid. Kalau masjid itu ya tidak kondusif ya buat belajar karena diganggu oleh orang Quraisy. Sehingga Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat pendidikan. Para sahabat datang ke sana untuk mendalami ilmu mereka, mendalami Al-Qur'an. Sehingga di sini di Darul Arqam menjadi pusat di mana mereka akan mendalami akidahnya. Yang kedua, Darul Arqam itu merupakan pusat pembinaan karakter dan etika bagi para sahabat. Karena memang para sahabat akan berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Sehingga mereka mempelajari adab, mempelajari moral dan cara hidup Rasulullah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi tidak sekedar belajar, tetapi lihat bagaimana adab Rasulullah. Mereka memperhatikan dan juga mengamalkan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Darul Arqam ini merupakan pusat dakwah berbasis rumah. Ya, ini kisah Darul Arqam menunjukkan efektivitas dakwah dan pendidikan yang dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah. Unit yang anggotanya terbatas pada anggota keluarga, bapak, ibu, dan juga anak. Sebelum mereka nantinya keluar dari rumah itu, sebelum nanti mereka belajar di luar dari rumahnya, maka rumahnya menjadi tempat bagi mereka untuk menuntut ilmu. Kita lihat itu Pak, para ulama yang sudah jadi ulama kibar sekarang, mereka itu awalnya dari rumah kecil itu. Awalnya dari rumah. Lihat namanya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang menjadi imamnya mazhab Hanafiyah. Beliau dulunya sebelum belajar kepada para ulama itu dibimbing dulu oleh bapaknya di rumahnya namanya Sabit.
Bapaknya adalah seorang pedagang, seorang pembisnis, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu hadis kepada anaknya Nu'man bin Sabit ini, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelum belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, beliau belajar dulu kepada bapaknya yang bernama Ismail bin Ibrahim. Belajar ilmu hadis kepada bapaknya sehingga menjadi ulama besar seperti yang kita lihat. Yang terakhir ada juga namanya Al-Imam Muslim, murid dari Al-Imam Bukhari, juga belajar kepada bapaknya Al-Hajjaj An-Naisaburi. Belajar kepada bapaknya ilmu hadis. Lihatlah hasilnya bagaimana itu, Pak. Hasilnya menjadi ulama besar. Sehingga kalau kita mengambil kisah, faedah kisah Darul Arqam, yang mana rumah itu sekali lagi bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya tempat tidur, tetapi rumah ini merupakan pusat pendidikan. Ya, kita memahami rumah, ya rumah selesai gitu kan. Kalau mau belajar ya di sekolah. Kalau mau belajar kajian-kajian Islam ya di masjid. Tidak, Pak. Tetapi ternyata rumahlah yang menjadi tempat kita untuk menuntut ilmu. Ya, rumah yang menjadi tempat kita menuntut ilmu, yakni faedah dari kisah Darul Arqam. Ya, mulai dari sekarang, yuk kita jadikan rumah kita sebagai Darul Arqam. Ya, rumah kita sebagai tempat yang melahirkan para ulama masa depan. Gitu. Rumah menjadi tempat di mana kita melahirkan anak-anak yang beretika dan bermoral. Rumah yang melahirkan anak-anak yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang tidak dapat digadaikan dengan dunia. Begitu. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana nih tipsnya kita mendampingi anak-anak kita murojaah ya, tanpa harus membebani mereka ya, menghilangkan yakni istirahat mereka begitu saat mereka libur nantinya. Tentu dimulai dari sebelum murojaah dan bahkan setelah murojaah. Pertama-tama kita tentu harus memastikan bahwasannya niat mereka ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling penting. Gitu. Karena kalau tidak niat, tidak ada niat yang kuat, ya ini sehari dua hari, besok udah mulai udah capek Pak, capek mah, capek bunda, capek ayah dan seterusnya. Tapi beda kalau dia memiliki niat yang sangat kuat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mampu menghafal, mampu untuk murojaah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innama yahfazur rajul ala qadri niyatihi." Seseorang mampu menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Kalau niatnya kuat, pasti kuat menghafal, kuat juga murojaah. Tapi kalau niatnya ala kadar, yang penting ngisi-ngisi ajalah, yang penting kelihatan murojaah depan orang tua. Ya kan? Ini tidak mampu ini. Tidak akan istiqomah yang kayak gini. Maka yang betul, pastikan yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, usahakan fokusnya ini murojaah hafalan-hafalan lama ya. Jadi supaya mungkin hafalan-hafalan lama ini kita fokuskan ke situ daripada kita nambah hafalan baru. Karena yang kita inginkan itu adalah hafalan yang mungkin sebetulnya. Daripada hafalan banyak, berapa hafalan kamu? 30 juz. Coba ulangi di juz 28. Saya sudah lupa itu. Banyak jumlahnya, istilahnya kuantitas tapi tidak kualitas. Yang bagus itu berkualitas, mungkin. Oleh karena itu, menurut kami, fokuskan pada murojaah hafalan lama, gitu. Memfokuskan pada murojaah hafalan-hafalan yang lama, jadi tidak menambah hafalan yang baru. Berikutnya adalah buatkan jadwal rutinitas khusus, Pak. Gitu ya. Buatkan jadwal khusus, misalnya nanti ada setelah subuh harus tuh wajib murojaah, ya kan? Atau di malam hari di waktu-waktu yang tenang. Ya, setelah subuh kan masih segar itu, masih segar. Masih belum penat ya fisiknya, yakni pikirannya belum, masih segar, maka usahakan waktu subuh ini digunakan untuk murojaah. Atau mungkin nanti malam, karena malam itu kan biasanya waktu yang sangat tenang ya, dibandingkan siang-siang itu banyak sekali suara-suara yang bising-bising, ada suara tangga sebelah setel musik lah, ada suara yakni bengkel-bengkel lah, ada suara motor, ada suara macam-macam. Sehingga itu mengganggu hafalan anak-anak. Nah mungkin kita buat jadwal khusus apakah setelah subuh ataukah malam. Harus dibuatkan jadwalnya. Lalu kemudian usahakan konsisten.
Ya, konsisten terhadap jadwal yang kita sudah buat. Jangan sampai nih ya, kalau dulu saya ingat waktu di Albir itu di Makassar, jadwal dibuat jam 7 sampai jam 8 begini ya, jam 9 sampai jam sekian begini, 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 begini. Begitu kita lihat anak-anaknya itu di jam yang dimaksud ternyata dia lagi ngorok. Nah, mungkin hari ini saja, besok kita lihat lagi jam yang sama ngorok juga. Mungkin 2 hari dia capek. Besok lagi kita cek lagi kamarnya, masih ngorok. Astagfirullahaladzim, ternyata jadwal itu buat ditempel aja, tidak dipakai. Ini enggak benar ya. Yang betul adalah kita harus konsisten dan hindari menunda. Ya Allah ya Karim ya. Hindari menunda ini, Pak. Menunda itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam Kisrul Amal. Dalam kitab namanya Kisrul Amal, meriwayatkan sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, iyyakum wataswif. Jauhi oleh kalian nanti dulu, menunda. Saufa afal. Nanti pak, habis subuh, nanti pak, bentar lagi deh. Sudah bentar lagi, nanti pak kan bisa nanti pagi-pagi juga kan, masih ada waktu. Nanti sore, nanti malam, nanti, ujung-ujungnya tidak jadi-jadi itu. Jadi kebiasaan menunda ini bermasalah. Sekali menunda, akan menunda terus-menerus. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau ada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau ada di sore hari, jangan tunggu paginya nanti. Gak bisa. Jadi konsisten terhadap jadwal yang sudah kita buat, jangan ada penundaan. Kenapa? Karena kalau sudah ditunda, ya ini nanti akan tunda terus, udah jadi-jadi itu. Yang berikutnya, manfaatkan waktu secara optimal ya. Manfaatkan waktunya misalnya setelah subuh tadi, khususnya ini juga di di sholat ya. Saya dulu waktu kita di Makassar itu, Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi menyampaikan kepada kami bahwa waktu murojaah itu dimanfaatkan betul-betul saat sholat begitu. Saat sholat. Berapa banyak kita melewatkan waktu yang sangat baik sekali gitu kan untuk murojaah, yaitu sholat. Lihat, sholat rawatib misalnya. Sholat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau kita ambil 2 rakaat sebelum zuhur itu untuk murojaah 1 halaman misalnya, kita potong 2. Kalau kelamaan oke lah potong 4 gitu kan. Berarti 1/4 halaman itu di rakaat pertama. 1/4 rakaat kedua di rakaat kedua. Nanti ba'diyah zuhur 1/4 ketiga dan 1/4 yang keempat. Ini zuhur. Asarnya nanti, yakni sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib. Dilakukan terus-menerus, yakni di sholat rawatib ini sudah berapa banyak itu hafalan yang sudah kita murojaahkan ya. Yang jadi masalah adalah rawatib itu cuma baca Al-Fatihah, sujud, ruku, sujud. Tidak ada murojaah hafalan. Ini kesalahan. Yang betul adalah rawatib digunakan untuk murojaah hafalan itu tadi. Jadi setiap hari itu 5 kali sehari semalam kita murojaah hafalan dalam sholat, apa ndak mungkin itu hafalan kan ya? Itu digunakan. Belum lagi kalau kita sholat tahajud. Sholat tahajud ini kalau kita yang hafal Al-Quran ini, menurut kami yakni hindarilah membaca Al-Ikhlas gitu ya. Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, hindari yang kayak gitu, Pak. Mengapa? Karena ini waktu untuk murojaah. Yang betul di sholat malam kita baca itu hafalan-hafalan kita. Misalnya 1 rakaat itu 1 halaman kan ya. 1 rakaat 1 halaman. Berarti 1 malam itu sudah setengah juz itu. Besok lagi begitu. Berarti dalam 2 hari kita sudah hafal sudah murojaah 2 juz. 1 juz. Besok lagi dan besok lagi. Ini pasti akan memungkinkan hafalan. Maksud kami, yakni Al-Ikhlas itu kita hindari dulu. Untuk tujuan murojaahnya maksud saya. Jangan setiap kali Al-Ikhlas. Nanti An-Nas. Sebentar lagi Al-Lahab. Tidak. Hafalah juz 1. Hafalah juz 2. Juz 3. Ini mantap ini Pak. Itu ya. Ini harus dimanfaatkan dengan baik ini. Pokoknya murojaah itu di dalam sholat. Nah, murojaah di dalam sholat. Juga di luar sholat. Ya. Berikutnya pastikan waktu istirahat ya. Yani kita memang harus murojaah, tetapi waktu istirahat harus ya. Jangan sampai anak-anak kita itu juga kan capek, karena kalau capek fisik
capek akal pikiran juga nggak bakalan konsen Pak. Nggak bakalan konsentrasi nanti. Udah capek nih pikiran, capek nih badan, nggak bakalan bisa untuk meroja. Jadi pastikan istirahatnya itu harus cukup. Ya, istirahatnya harus cukup. Tidur siangnya, tidur malam jangan kemalaman, ya kan? Tidur siangnya harus ada. Supaya lebih fresh lagi ketika kita nanti mau meroja. Berikutnya metodenya, usahakan nanti mendengar ya. Harus ada mendengarkan. Siapkan mungkin murotal-murotal yang yang disukai boleh nih. Ya. Mendengar ini juga bagian dari belajar ya, dari meroja. Kita lihat itu hadis-hadis Rasulullah. Kan para sahabat dulu itu tidak ada menulis hadis. Mereka mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yakul, sami'tu Nabi SAW yakul. Mereka mendengar, tidak ada menulis. Jadi hanya mendengar hadis Rasulullah SAW saja. Berarti fasilitas mendengar ini harus dimanfaatkan. Mungkin dengan mendengar itu bisa membuat hafalan jadi lebih kuat. Yang berikutnya juga harus usahakan tetap membaca. Lihat Al-Qur'annya. Mana tahu saat kita hafal ada kesalahan-kesalahan sedikit. Dan kalau itu tidak dimoroja akan menjadikan kesalahan itu bersifat permanen nantinya. Jadi susah lagi. Mending kita lihat dulu untuk memastikan kembali sudah tidak ada kesalahan di dalam membaca. Berikutnya setorkan hafalan kepada kedua orang tua ya, Pak ya, siapkan waktu nih. Ya ini sabar ya. Nanti anaknya mau setor hafalan ya. Bunda saya mau setor hafalan berapa nah? 10 juz ya Allah kapan masaknya? Ya sabar ya. 10 juz soalnya di Abu Zar saya terbiasa menyetor 10 juz langsung Bunda. Masya Allah kapan masak? Bapak marah nanti. Ya sabar ya. Setorkan hafalan kepada kedua orang tua. Berikutnya ya baca tadi di dalam sholat seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, bacakan hafalan-hafalan tadi di dalam sholat. Jadi variasikan. Hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3, besok juz berikutnya dan berikutnya. Ini ditujukan untuk memungkinkan hafalan. Lalu berikutnya kita juga perlu mempersiapkan lingkungan dan juga dukungan yang baik ya. Cari suasana yang bagus karena kan kita itu orangnya bosanan sebetulnya. Kalau satu tempat yang monoton, bosan banget ini. Ya kan? Bosan. Kalau kita dikasih satu makanan saja ya bosan. Hari ini makan apa Bunda? Hari ini makan opor ayam. Besok opor ayam lagi. Lusa opor ayam. Seminggu opor ayam. Apa ndak bosan itu? Ya kan? Maka mencari suasana yang baru sangat diperlukan supaya tidak monoton saja gitu ya. Perlu itu. Juga ada dukungan lainnya seperti mungkin ikut kegiatan tadarus, kajian-kajian Islam, juga ngajar-ngajar ngaji ya. Mungkin nanti ada anak-anak kita di sini ngajarin adiknya baca Al-Quran di rumah, gitu kan. Bapak juga boleh loh belajar sama anaknya. Bagus ini bacaan anak-anak kita itu sudah, Masya Allah sudah standar sanad Pak. Ayo belajar sama anak, bagus. Ya sih saya kalau belajar sama anak Ustaz, mending saya belajar sama Ustaz. Jangan begitu Pak ya. Anak-anak kita sudah bagus bacaannya. Mereka akan mengajarkan Al-Quran. Berikutnya, hindari maksiat. Ini waliyazubillah ya. Terakhir sekali, hindari maksiat. Karena kemaksiatan itu sekecil apapun akan menghilangkan hafalan. Ya, bisa membuyarkan hafalan. Karena kan kalau terbiasa dengan kemaksiatan, maka Al-Quran ini tidak akan mungkin untuk dihafal. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam satu syair yang sangat masyhur sekali. Kata beliau, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Saya mengadukan buruknya hafalanku kepada seorang guru yang bernama Waki'. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Waki' tidak nanya, kenapa tuh? Langsung berkata, tinggalkan maksiat. Berarti sebab buruknya hafalan tidak mungkin itu karena kemaksiatan. Gitu kan? Farsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbaroni bi anal ilma nurun. Dan mengatakan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asi. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat. Orang yang maksiat, tentu saja hafalan Al-Quran akan buyar. Sekali maksiat, hafalannya akan hilang. Hafalannya tidak akan mungkin. Maka dari itu, hindari maksiat sekecil apapun. Ya. Hindarkan maksiat sekecil apapun, karena ini akan menghilangkan hafalan. Tidak akan menjadikan hafalan itu menjadi apa? Mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya,
Semoga bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini bukan buat bapak-bapak dan ibu-ibu saja, tetapi untuk saya pribadi juga dan untuk kita semuanya bisa mengamalkan ya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu taala alam bisawab. Kami kembalikan kepada moderator untuk apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Al-Ustadz Muslim Al-Bimawi LCMSI atas paparannya pada kesempatan pagi hari ini dengan tema sinergi tanpa henti, ya, untuk menyalakan cahaya Quran agar tetap bisa menyala di rumah kita masing-masing. Jadi Masya Allah, poinnya banyak sekali, padat, di waktu yang singkat, dan ini menjadi pemantik untuk kita semua, abah dan ummahat, baik yang di dalam ruang Zoom maupun yang offline di UAA. Yang pertama yang kita dapatkan ini, nikmat istiqomah adalah nikmat istiqomah, taufik dan hidayah adalah nikmat yang tiada tara, ya, yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lihat tadi tuh ada 3 tipe orang. Yang pertama, seorang ahli ibadah sepanjang umur hidupnya, tapi di akhirnya ini, ya kan, beliau lalai gitu kan, seperti kisahnya Basisoh tadi, ya kan, di akhirnya lalai karena kenapa? Syaitan itu seringkali mengajak kita untuk melakukan maksiat itu dimulai dari hal-hal yang mubah, bukan pahala, bukan dosa. Mubah boleh, tapi kita menyebabkan kita lalai sampai akhirnya menjerumuskan kita kepada dosa-dosa kecil, dari dosa-dosa kecil kepada dosa-dosa besar, dari dosa-dosa besar kepada kekufuran. Maka kita harus berhati-hati. Ada juga tipikal orang yang kedua nih, ya kan, emang dari awal sampai akhirnya begitu aja maksiat, ya gitu kan. Tapi ada tipikal orang yang ketiga, dari awal sampai akhir bisa istiqomah. Kita harapkan anak-anak kita itu bisa menjadi tipikal yang ketiga, dan kita juga seperti itu, bisa istiqomah dari awal sampai akhirnya. Tetapi itu semua harus dilakukan dengan strategi. Kita harus berstrategi, harus memiliki kurikulum. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah itu pakai strategi. Ya, kalau dalam Al-Quran itu dibahasakan manhaj, ya, minhaj gitu kan. Harus ada kurikulumnya. Rasul tadi Ustadz Muslim sampaikan berdakwah di Mekah, ada namanya halaqah Arqam, ya, Al-Arqam, ya, di rumahnya Al-Arqam. Itu strategi juga. 13 tahun ya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, itu penguatan di akidah, keimanan, dan juga karakter akhlak yang sebagaimana yang Ustadz Muslim sampaikan tadi. 13 tahun dikuatkan pondasinya, maka setelah 13 tahun di Makkah, baru Rasul ke Madinah melakukan reformasi yang lain. Dikuatkan strategi perpolitikannya. Rasul melakukan reformasi yang tadinya ikatan persaudaraan itu dilandaskan dengan nasab, ya, Rasul melakukan ikatan persaudaraan itu di atas keimanan. Ya, karena imannya udah kuat nih. Imannya udah kuat, akhlaknya udah kuat, maka ketika di Madinah, Rasul mengikat muhajirin dan ansor ini dengan persaudaraan di atas keimanan. Begitu pula kita. Kita nih sekarang mau anak kita seperti para sahabat, mau seperti para salafus soleh. Maka kalau kita tanpa strategi, kita cuma mengandalkan di pondok aja, maka akan sulit. Dan pondok itu bukan madrasah pertama. Madrasah yang utama itu di rumah. Jadi yang sudah disampaikan, Masya Allah, Ustaz, strateginya sangat padat sekali, mulai dari menjaga ritme ibadah, membaca Al-Quran di rumah, ya, terus dengan zikir dan doa, rumah sebagai madrasah, ya, untuk kita setelah sekolah gitu kan, dan juga ditutup dengan tips-tips dari Ustadz tadi yang sudah disampaikan kepada abah dan ummahat semua. Baik, untuk itu kita buka sesi tanya jawab, baik yang di ruang Zoom maupun yang offline. Untuk abah dan ummahat diharapkan bertanya ketika masih bingung. Ini sesi parenting kita kan juga bersesi nih. Ini sesi semester sekarang, ini membangun kesadaran, ya. Membangun kesadaran antara lembaga dan orang tua agar kesadarannya meningkat. Sesi semester ke depan mungkin kita sudah dalam tahap program, gimana caranya kita sudah membuat program yang benar-benar
aplikatif dan bisa diimplementasikan antara sekolah dan rumah, sehingga itu akan saling tolong menolong, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, di dalam ya mendidik anak-anak kita dan juga untuk kita sendiri. Maka diharapkan ditanya, bertanya saja sebanyak-banyaknya apabila masih ada hal-hal yang perlu digali lagi lebih dalam, ya. Barakallahu fikum. Mungkin langsung saja diberikan sesi tanya jawab dari Aba dan Ummahat yang offline maupun yang online. Apakah ada pertanyaan? Yang online bisa menyalakan mikrofonnya atau raise hand, atau mengetik di kolom komentar seperti itu. Yang offline dapat angkat tangan dan nanti insya Allah akan diberikan mikrofonnya oleh panitia. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, alhamdulillah ini pemaparan yang cukup baik sekali. Terkait tadi Ustadz ya, yang Ustadz sampaikan bahwa rumah kita itu harus menjadi madrasah ya, dan rumah juga diusahakan menjadi tempat tempat pembelajaran lah buat anak. Nah, terkait dengan hal itu, kita nih di rumah kan bukan cuma satu ya, anak juga ada yang di pondok juga di sini, ada juga yang kebetulan kalau saya sendiri ada juga yang tidak di pondok. Nah, begitu juga dengan lingkungan di sekitar rumah. Di sekitar rumah itu tetangga-tetangga itu karakteristik dan perilakunya berbeda-beda semua. Nah, anak-anak kami ini terutama ya di rumah itu kan mereka bergaul juga dengan para tetangga dan teman-temannya yang lain. Nah, dalam hal pendidikan anak kami di rumah, kami ini sudah berupaya Ustaz ya dengan sekuat tenaga lah ya, dengan kemampuan yang sedikit dari kami untuk membiasakan anak kami itu melakukan hal-hal yang baik. Seperti tadi Ustadz sampaikan, mungkin dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir di rumah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Cuma yang kami rasakan itu masih ada atau kekurangan di anak kami ini. Ketika kami sampaikan secara berulang atau terus-menerus itu merasa bosan atau marah, hingga akhirnya malah dari kami itu timbul cekcok antara orang tua dengan anak gitu. Anak itu merasa suruh mulu sih gitu. Atau disuruh ngaji mulu sih. Pengennya dia santai atau hal lainnya gitu. Karena mereka mungkin melihat ya itu tadi, lingkungan dan tetangga-tetangga yang lain nggak seperti itu gitu loh. Sedangkan kami kan berusaha pengen menciptakan rumah yang tadi penuh dengan rahmat dan taufik dari Allah gitu loh. Cuma ya itu tadi, hal-hal itu kadang menjadi kendala bagi kami Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz ya solusinya untuk masalah seperti itu? Terima kasih. Rumahnya, Masya Allah, anak disuruh untuk membaca Al-Quran, terkadang bisa menjawab ya. Ya, suruh mulu atau yang semacamnya dan semacamnya begitu. Terkait masalah tersebut, ya, kita sebagai orang tua, yang pertama, kita sebagai orang tua itu harus memberikan contoh sebetulnya ya. Jadi kita tidak sekedar menyuruh, tetapi kita harus memberi contoh. Jadi ketika kita memerintahkan mereka untuk melakukan misalnya membaca Al-Quran misalnya, kita sudah memberi contoh duluan. Jadi kalau anak-anak itu diajarkan dengan ajaran secara misalnya hanya verbal, ini ajaran secara verbal, kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, terkadang mereka itu melihat bahwa ajaran tersebut hanya sekedar perintah saja. Tapi berbeda kalau kita memberikan contoh. Nah, memberikan contoh. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian menyampaikan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak kerjakan. Maksud dari ayat tersebut, kita beri contoh. Mungkin kalau kita memberi contoh anak membaca Al-Quran, kita juga sudah harus memegang Al-Quran. Gitu ya. Kita memerintahkan anak untuk berzikir, kita juga harus sudah berzikir. Karena memang dalam pendidikan itu, kalau mendidik dengan cara al-imtisal, memberi contoh, memberi panutan, qudwah, itu akan lebih mudah diikuti oleh anak daripada hanya sekedar memerintahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ada di dalam kitab namanya Min Wasaya Salaf li Syabab. Beliau menukil wasiat yang pertama terkait masalah seorang ulama mengatakan bahwasanya dia selalu sholat, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Nah, Syekh Abdul Razak mengambil faedah dari asar tersebut bahwasanya al-qudwatu bil imtizal, at-tarbiyatu bil imtizal. Pendidikan itu harusnya dengan cara memberi contoh. Jadi kita duluan yang memberi contoh. Kita katakan, nak sholat berjamaah di masjid. Kita sudah siap. Nah, kita sudah rapi, tinggal berangkat. Nah, baca Al-Quran. Kita sudah duduk dengan Al-Quran di ruang tamu kita, atau di ruang tengah kita. Sehingga mereka akan mengikuti kita. Sekali lagi, yang ingin kami tekankan adalah bahwasanya pendidikan itu harusnya bil imtisal. Harusnya dengan cara memberikan contoh. Memberikan contoh agar mereka bisa mengikuti kita. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkadang kita itu kalau memerintah anak, menyuruh anak itu kan tidak langsung mengikuti apa ya. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan, yaitu harusnya bersabar ya. Bersabar. Karena mendidik anak itu ya tidak simsalabim abrakadabra langsung jadi, tidak. Akan ada banyak pertentangan, akan ada anak itu misalnya tidak mau langsung ikut dan seterusnya. Inilah perlunya bersabar. Yang menjadi permasalahan kita adalah kalau kita dalam pendidikan itu buru-buru gitu ya. Nah, buru-buru pengen cepat-cepat lihat hasil. Nak sholat, nak baca Al-Quran, nak begini dan begini. Artinya sekali memberitahukan kepada anak, maunya kita langsung diikutin begitu. Tidak salah sih Pak. Cuman kalau mengarah kepada buru-buru ini jadi masalah. Lihatlah bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di masa beliau itu berapa? Hampir 1000 tahun. Dan salah satu di antara orang yang didakwahi ya anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Hari ini belum, besok mungkin. Besok belum, mungkin lusa. Kalau nggak pekan ini, besok. Kalau nggak pekan besok, mungkin pekan lusa. Intinya adalah bersabar. Gitu. Intinya adalah apa? Bersabar di dalam membentuk anak itu. Ya, jadi tidak boleh terburu-buru. Karena ditakutkan kalau kita nanti terburu-buru, ya justru akan mendatangkan hal yang lebih buruk lagi. Maksudnya mudarat begitu kan? Karena disebutkan di dalam qawaid, dikatakan bahwasanya siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum ada waktunya, maka dia akan diikop dengan cara tidak mendapatkan sama sekali. Begitu. Ditakutkan kalau kita terburu-buru, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus sehingga anak-anak itu makin tantrum misalnya, justru bukannya kebaikan yang kita dapat, malah sebaliknya. Jadi itu poin yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang pertama kita perlu memberi contoh, gitu kan? Kita perlu memberi contoh, mudah-mudahan dengan contoh kita anak-anak akan ikut, lambat laun pasti akan ikut. Yang kedua juga kita harus bersabar di dalam mendidik anak. Tidak sehari 2 hari memang, tapi mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, gitu ya. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Kira-kira apakah ingin ditanggapi lagi Abu pertanyaannya, atau masih ada yang mengganjal? Boleh. Sudah memberi contoh, terus juga ya mungkin sudah bersabar walaupun mungkin masih kurang ya sabarnya. Apakah kita ketika melihat tingkah atau perilaku anak kita itu masih yang tidak kita harapkan gitu dengan kebaikan, apakah kita boleh bilang ya udahlah itu terserah kamu lah, itu sampai batas kita tadi memberi contoh dan
sabar terus menerus gitu Ustaz. Apakah boleh kita berbicara seperti itu Ustaz? Ya, udahlah terserah kau aja lah gitu. Nah, misalnya ya, udah dikasih tahu tapi nggak ngikut juga, masih ngeyel juga. Udah terserah, bodo amat lah gitu. Apakah ini ucapan yang boleh kita ucapkan? Menurut kami sih mungkin enggak ya, Pak ya. Tidak demikian gitu ya. Karena mungkin ucapan-ucapan yang seperti ini ya, takutnya akan mempengaruhi psikolog anak, dan sekali lagi kita perlu bersabar ya. Kita perlu bersabar dalam mendidik mereka. Kemudian yang ketiga tadi saya lupa ternyata. Berikutnya berdoa. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita membimbing mereka. Ya, agar dimudahkan dalam membimbing mereka, dan doa-doa tersebut banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Ya, di dalam Al-Qur'an misalnya di antaranya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya, gitu kan, keturunan-keturunan yang soleh, gitu. Keturunan-keturunan yang bertakwa. Kita meminta kepada Allah agar diberikan keturunan anak ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Jadi di sini poin yang ketiga yang tadi saya lupa di awal tuh, bahwa tambah lagi yang ketiga kita berdoa. Tadi kita sudah usaha semaksimal mungkin sudah ya, tetap juga tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, takutnya itu mungkin berefek pada psikolognya anak sehingga nanti takutnya mereka akan mencari pelarian dan lain sebagainya. Perlu dicek lagi ya kosakatanya. Dan ketiga itu tadi adalah banyak berdoa, biar bagaimanapun taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, yang memberikan taufik dan hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu usaha mana yang akan yang akan berhasil. Apakah dengan contoh, apakah dengan dengan berdoa, apakah dengan cara memerintahkan mereka untuk sholat, atau yang mana kita tidak tahu. Yang jelas segala sesuatunya tadi kita usahakan dan kembalikan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi taufik. Begitu. Wallahu a'lam. Kira-kira bagaimana Abu? Apakah sudah cukup menjawab? Insya Allah ya. Jadi tadi kalau kita rangkup ini, yang pertama orang tua harus memberikan contoh ya. Karena kalau hanya memerintah saja itu akan sulit ya. Kalau dengan qudwah itu akan lebih masuk ke dalam hati anak-anak. Karena pendidikan harusnya bil imtisal ya, dengan memberikan contoh. Selanjutnya kita harus bersabar dalam mendidik anak ya. Yang selanjutnya kita setelah bersabar, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dan hidayah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit mengingatkan abba dan ummahat semua di tahfiz maupun learning center WAA, setiap liburannya kita senantiasa memberikan lembar tugas. Lembar tugas itu mulai dari hafalan maupun kegiatan keseharian santri kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah kita berikan guideline-nya sebenarnya. Cuman PR-nya seringkali itu hanya menjadi hal yang sifatnya formalitas. Yang penting ditandatanganin aja, yang penting ditulis aja, yang penting diisi deh, biar nggak begini dan begitu gitu kan. Maka seharusnya itu, kalau abah dan ummahat benar-benar ingin anaknya itu menjadi seorang yang mencintai Al-Quran, benar-benar ingin anaknya itu menjadi seorang yang benar-benar istiqomah, itu harus benar-benar diterapkan. Bukan hanya kepada anak kita yang bersekolah di UAA saja, tapi kepada seluruh anak-anak kita yang lainnya. Sehingga bahkan kepada diri kita sendiri. Sehingga apa? Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muslim itu akan menjadi teladan, habit dari kita, mulai dari orang tua sendiri. Dan ketika itu menjadi teladan dari kita, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita, sehingga muncullah bi'ah, lingkungan yang baik dalam rumah. Nah, jadi harapannya nanti guideline yang kita berikan itu, lembar tugas, itu difotokopi deh. Itu buat diri kita, buat anak-anak kita, ya nggak masalah. Kalau kitanya misalnya bolong, kita ya udah nggak usah tanda tangan gitu kan. Kalau misalnya anak-anak kita bolong, ya udah. Tapi harapannya itu benar-benar diterapkan. Kurikulum itu bukan hanya untuk anak kita yang sekolah di UAA saja, tapi untuk anak-anak kita yang nggak sekolah di UAA, kita terapkan. Karena itu nilai-nilai keislaman yang melekat harapannya
ke dalam diri kita masing-masing dan juga anak-anak kita. Tapi itu akan sulit ketika tidak dibarengi dengan ya figur teladan dari diri kita masing-masing. Jadi harapannya setelah ini Abah dan Ummahat ya, karena sebelumnya biasanya lembar tugas itu masih hanya sebatas formalitas, betul ya? Udah deh tulis. Harapannya itu benar-benar diimplementasikan. Di fotokopi aja, anak-anak kita yang nggak di UAA itu diterapkan juga, sehingga muncul biah. Karena kalau nggak gitu, iri nanti. Aduh, kok cuman saya saja? Ya, ingat orang tuanya enggak, adik kakaknya enggak, ya gimana? Saya juga bisa melaksanakannya gitu kan. Maka itu harus tadi sebagaimana yang Ustadz sampaikan bil imtisal ya dengan contoh dengan teladan ya barakallahu fikum. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Abah dan Ummahat sekalian? Ya, yang di Zoom ada? Nggak ada yang di Zoom? Kalau gitu nanti kita yang bertanya ya. Nanti insya Allah ya sesi parenting ini ya kan udah ada 3 tuh dari yang awal ya, semester awal, terus di pertengahan, ini yang akhir. Nanti insya Allah Abah dan Ummahat juga akan diberikan ujiannya oleh kita ya. Insya Allah akan ada ujian tulisnya dengan permasalahan-permasalahan yang problematik ya, yang mungkin kasuistik yang sering kita dapati ketika di rumah maupun di WA, itu nanti akan kita tanyakan. Sehingga kita ingin memastikan apakah sinergi ini sudah bisa kita jalankan satu sama lain sehingga ketika semester depan program itu bisa kita implementasikan dengan baik antara sekolah dan juga rumah. Karena yang ingin kita yang lulus nanti dari WA ini bukan hanya santrinya, harapannya wali santri juga lulus ya. Dalam artian benar-benar berhasil ya mentakdib ya atau mendidik anaknya itu ketika di rumah, dalam artian apa yang di pondok itu sama diimplementasikan juga seperti ketika di rumah. Karena ketika beda, berarti anak kita ngafal Qur'annya ketika di pondok aja, ketika di rumah nggak menjadi penghafal Qur'an, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Mungkin kita buka sesi tanya jawab lagi sebelum nanti akan ada sesi briefing dari unit tahfiz center UA dan juga learning center UA. Dan insya Allah nanti akan ada sesi perkenalan juga dengan pengajar-pengajar kita di semester ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi dari Ummahat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang bagus tadi. Cuma saya ingin ada pertanyaan. Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi anak yang masih masa perubahan? Perubahan dari anak-anak ke remaja dan dari remaja ke dewasa. Terkadang kan dalam menghadapi anak itu kita ada 2. Yang pertama bersyukur, dan ada anak yang tipenya kita harus banyak bersabar. Nah, untuk anak yang bersabar ini yang tadinya misalnya nurut, dibilangkan iya, tapi setelah memasuki masa remaja ke dewasa tidak bisa begitu lagi. Dia bisa menjawab, bisa berdalil, malah bisa menasihati kita, malah gantian kita yang harus didengar dan kita harus mendengarkan orang tua tersebut terus gitu. Dia kayak berontak gitu. Mungkin itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Cek. Udah saya. Ya, anak Masya Allah ya. Anak itu berjenjang ya, dari yang umur 2 tahun, 5 tahun, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ini beda-beda.
katanya nih, kalau anak-anak itu masih sebelum 7 tahun, kata ibu saya itu. Jadi yang diikuti ibunya, bapaknya. Ntar kalau udah sekolah kata guru saya. Gitu. Kalau udah kenal teman-temannya kata teman-teman saya. Jadi ngikutnya ke temen tuh. Ntar kalau udah masuki usia dewasa, udah kuliah, kata saya. Itu. Jadi tadi udah punya dalil. Alhamdulillah udah belajar berarti. Udah hafal dalil-dalilnya. Syukron, terima kasih kepada anaknya gitu ya. Nah dalam hal ini ternyata perubahan anak itu pasti ada faktor eksternalnya gitu kan. Pasti ada faktornya. Dan faktor yang merubah anak itu pertama dimulai dari kedua orang tua dulu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasul SAW bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani au yumajjisani, dan menjadikannya Majusi. Makna dari hadis ini adalah orang tua yang membentuk karakter gitu. Orang tua yang membentuk karakter daripada anak. Karena kan ada itu di parenting itu katanya usia 0 sampai 6 tahun itu ada namanya golden age ya. Di sini umur di mana anak-anak itu mengikuti kita, Bu. Ya, mengikuti perangai kita, mengikuti bapaknya, mengikuti ibunya, mengikuti yang terjadi di sekitarnya. Mulai dari cara berbicara, berbuat, bertindak, dan seterusnya. Itu sudah tertanam dalam diri anak pada usia tersebut. Sehingga tidak salah hadis tadi mengatakan bahwa kedua orang tuanya lah yang membentuk karakter anak itu. Sehingga tipsnya ketika anak pada usia seperti ini strateginya diajarkanlah hal-hal yang baik, ya. Tidak menampakkan di depan anak, ya cekcok orang tua. Tidak memperlihatkan di depan anak kata-kata yang kasar, kata-kata dengan suara yang keras dan seterusnya. Karena itu akan terekam oleh anak dan nanti akan dipraktekkan di masa-masanya, gitu. Kemudian setelah itu yang mempengaruhi anak yaitu sekolah. Itu. Setelah orang tua, tiba saatnya dia menempuh pendidikan di suatu tempat, yang membentuk karakter anak adalah sekolahnya itu sendiri, tempat dia menuntut ilmu. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwasanya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, di mana dia mengambil ilmu menjadi teman dekatnya, menjadi panutannya, guru-gurunya menjadi panutannya, maka begitulah agama dia. Gitu. Maka begitulah agama dia, begitulah karakternya dia. Sehingga yang kedua itu pilihkan sekolah yang tepat, ya, yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai Islam, yang mengajarkan etika dan moral yang baik. Kemudian yang berikutnya di sekolah juga ada temannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya tadi kita bacakan itu, bahwa teman juga memberi pengaruh pada karakter anak. Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya bahwa permisalan pertemanan itu seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau menjual minyak wangi itu kita bisa mendapatkan minyak wanginya atau minimalnya mencium bau wangi dari dia. Sedangkan pandai besi hanya mencium bau busuk atau mungkin bajunya kita terbakar. Maksud dari hadis tersebut adalah teman bisa memberi pengaruh. Makanya dulu waktu saya masih kecil itu masih ingat. Kalau dulu kita mau sekolah, di mana teman sekolah itu kita ke sekolah. Mau masuk di mana? Saya mau masuk di negeri. Kenapa masuk negeri? Teman saya masuk negeri. Jadi di mana teman pergi di situ dia ikut. Saya masuk ke mana nih? Masuk ke Muhammadiyah, ikut juga. Berarti di sini pendirian sang anak itu bergantung kepada temannya. Nah di sini kita harus melihat kembali siapa dia teman bergaulnya. Karena dari teman bergaul itulah yang memberikan memberikan pengaruh bagi si anak. Makanya dia bisa membantah orang tua, bisa jadi itu dari pengaruh teman-temannya. Yang dia lihat teman bisa membantah orang tua, kembali ke rumah juga dia bantah. Saya ingat dalam satu hadis dulu itu, perempuan-perempuan dari Mekah, kata Umar bin Khattab, perempuan dari Mekah, istri dari Mekah itu orangnya tunduk kepada suami. Jadi suami bilang apa, oke, siap begitu. Berbeda dengan istri yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah itu justru kebalikannya.
marahin suaminya. Marahin suaminya. Umar bin Khattab salah satu di antara korbannya. Nah, Umar bin Khattab yang luar biasa ditakutin oleh seluruh sahabat. Syaitan pun takut sama dia. Ternyata dimarahin sama istrinya. Kenapa? Karena sudah terpengaruh dengan hadoroh, itu peradaban yang ada di kota Madinah. Maksud kami, teman juga bisa memberi pengaruh. Jadi 3. Yang pertama tadi orang tua, ya bisa memberi pengaruh suasana rumah ini, lingkungan rumah, anggota keluarga kita di rumah bisa memberi pengaruh. Dan yang kedua, lingkungan sekolahnya, di mana dia menuntut ilmu, maka begitu juga nanti akhlaknya. Yang ketiga apanya? Temannya, teman sepermainannya. Mungkin ini strategi yang diajarkan oleh Islam bahwa harus memperhatikan betul-betul yang tadi itu supaya anak kita tetap ya berada di rel yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz untuk jawabannya. Kira-kira apakah ingin ditanggapi kembali Ummu? Sudah ya. Kira-kira sama satu lagi mungkin ya, tadi Masya Allah jazakumullah khairan Ustaz. Ada salah satu penelitian juga, kami pernah membaca bahwa anak-anak itu nggak suka kalau misalnya langsung disuruh-suruh, langsung dikoreksi gitu kan. Ini juga ada tipsnya nih sebenarnya ya. Biasanya anak-anak itu mungkin bisa kita kondisikan dulu ya, kita puji dulu dengan 4 atau 5 perbuatan baiknya gitu kan. Baru setelah itu setelah kita mungkin buat nyaman perasaannya, baru kita kasih tahu kekurangannya apa, baru kita nasihati apa yang harus diperbaikinya gitu. Jangan misalnya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba langsung dinasehatin, langsung disuruh ini dan itu. Biasanya ya kita pun nggak masuk gitu ke perasaan, kita kondisi lagi nggak enak gitu kan, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk lah gitu kan, langsung harus begini harus begitu dinasehati. Maka ya kita harus buka dulu ruangnya tuh, rasa nyamannya tuh, sehingga nanti bisa menerima. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menasehati seorang badui yang membuang air seni sembarangan dalam masjid gitu kan, itu dengan cara yang lemah lembut gitu kan, dipanggil dulu, dikasih tahu baik-baik, bukan langsung antum nggak menghormati masjid, langsung. Kalau gitu kan nggak akan masuk ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Mungkin akan ada pertanyaan lagi, satu lagi kita buka dari yang online atau dari Aba Ummahat di sini, yang offline. Satu pertanyaan terakhir. Ada? Oh ya, nah Abu, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ustadz, telat. Salam kenal Ustadz Muslim. Saya terpana juga nih, orang dari timur ya kalau nggak salah ya. Biasanya orang dari timur ini kan keras, ya kan. Izinkan saya lah kira-kira ya. Bukan pengalaman, cerita. Sudah banyak kan di medsos ini kan orang-orang yang berhasil, baik yang berhasil di agama, di segala macam. Dan dia juga semua menerangkan latar belakang entah keluarga dia, entah cerita dia. Ada yang dari susah, ya kan? Ada yang katakan, mohon maaf orang tuanya dulu nggak benar. Nggak benar ini bisa persepsinya kan banyak lah ya kira-kira gitu ya. Nah saya izin ke Ustadz nih, ini kan saya lihat nih masih muda nih ya kan. Gimana dulu orang tuanya ya kan mendidik Ustadz, dan Ustadz sendiri bagaimana menurutin orang tua gitu. Itu yang pertama ya. Ya mungkin bisa jadi contoh kan tadi, ya kan. Ya kalau bisa buka-bukaan nggak apa-apa lah, namanya kan ini kan ya. Kira-kira gitu. Karena saya juga pribadi kita judulnya kan kita sebagai orang tua introspeksi diri ya. Saya setuju kita mencontohkan, walaupun saya juga belum bisa mencontohkan. Nah ini pertanyaan kedua nih, terima kasih nih atas dari sekolah laporannya. Nah saya yang kedua ini hasil dari putra saya
sudah jelas berapa juz ketahuan kan. Bagaimana supaya tetap konsisten atau ya konsisten masih dengan cara yang dengan cara yang baik ataupun bagaimana lah dengan contoh yang ini, sama apakah ada dalil atau ini dosa buat saya sebagai orang tua kalau tidak bisa menerapkan apa yang sudah dihasilkan oleh perjuangan anak saya. Jadi di poin 1 kedua aja Ustadz. Terima kasih. Sukses untuk Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang timur Pak, tapi nggak timur-timur banget, timur tengah saya. Timur tapi ada di Indonesia Tengah, orang Bima gitu ya. Bima itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada di Pulau Sumbawa paling timur. Makanya kita disebutnya orang timur tapi ada di tengah, jadi kita orang timur tengah sebetulnya Pak. Alhamdulillah ya, bukan timur tengah yang di sana. Terkait masalah bagaimana dulu orang tua kita mendidik gitu ya. Pendidikan kita dulu waktu di Bima itu mungkin tidak seperti pendidikan yang ala modern sekarang ya. Ini pendidikannya dulu di kampung kami ya pendidikan ala-ala kampung sebetulnya Pak. Saya dulu setelah lahir itu tidak tinggal sama orang tua tapi tinggal sama kakek. Kakek saya dulu sering bawa ke masjid. Jadi dari sejak umur 5 tahun tuh kita sudah dikenalkan masjid. Saya selalu ke masjid untuk sholat berjamaah, Jumatan dan lain sebagainya. Nampaknya dari kebiasaan inilah ya tertanam dalam diri saya kecintaan untuk sholat. Yang walaupun teman-teman sebaya saya dulu seringnya main, tidak pernah sholat, sementara saya ada kecintaan untuk sholat. Karena dari sejak kecil kakek saya sering bawa ke masjid. Ya sebenarnya di masjid juga nggak sholat-sholat juga sih Pak, kerjanya cuma main kan, biasa juga anak-anak kecil ya. Tapi disitulah kakek mendekatkan kita dengan masjid, sehingga terbentuk karakter-karakter yang suka dengan kebaikan. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat itu mereka berumur 7 tahun. Disuruh untuk sholat. Maksudnya kita didekatkan gitu ya, dibiasakan dengan ibadah-ibadah seperti ini. Wadribuhum 'alaiha wa hum asyru sinin. Pukul mereka kalau mereka sudah sampai 10 tahun tapi tidak melaksanakan sholat. Jadi poinnya di sini adalah membiasakan anak untuk melakukan kebaikan di saat mereka masih umur-umur muda belia seperti itu. Karena apa yang kita tanam di saat usia yang masih kecil ini, yang masih belia seperti ini, inilah yang akan tertanam kuat dalam diri mereka. Tidak akan hilang tuh. Tidak akan hilang apapun yang terjadi nanti di kemudian hari. Tidak akan hilang. Sehingga kecintaan terhadap sholat, ibadah itu sudah tertanam sebelum saya SD sama kakek. Sedangkan kecintaan terhadap pendidikan dulu saya punya bibi. Jadi nggak tinggal sama orang tua sebenarnya saya. Tinggal sama kakek sama bibi. Dan bibi saya mengajarkan baca sebelum masuk sekolah. Sehingga di situ juga saya tertanam juga kecintaan terhadap pendidikan. Dulu saya SD-nya negeri Pak. SMP juga negeri. SMA-nya Muhammadiyah. Sampai sini saya tidak ada belajar agama ini sebetulnya. Yang ada cuman cinta sholat saja. Cinta sholat, cinta puasa, dan cinta pendidikan. Itu saja. Jadi tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar ngaji yang makhorijnya bagus-bagus seperti sekarang, tidak. Dulu belajar ngajinya ala-ala kampung begitu ya. Nah dari sini, Masya Allah setelah saya lulus dari SMA, pada tahun 2010, saya ada kursus bahasa Arab dulu tuh. Kursus bahasa Arab selama setahun, dan kemudian mau berangkat ke Makassar untuk belajar bahasa Arab. Di sini yang menariknya nih, ibu saya dulu enggak punya duit untuk pendidikan itu. Sekolah, nggak ada uang. Kata beliau, saya nggak bisa biayain sekolah kamu. Jangankan kuliah ya, SMA
saja saya sudah tidak bisa nih. Tapi waktu itu saya tidak kehilangan cara, tidak kehilangan akal. Alhamdulillah ada orang baik di pesantren tempat tinggal saya membiayai keberangkatan saya ke Albir, Makassar. Di Unismo ya, Universitas Muhammadiyah. Di situ ada mahat yang nebeng ya, namanya Mahat Albir di bawah Yayasan Muslim Asia Al Khairiyah. Di situ saya belajar bahasa Arab selama 2 tahun dan fokus kita belajar gitu. Fokus di bahasa Arab. Alhamdulillah lulus tahun 2014 dan melanjutkan kembali ke Libya langsung ya, sekali daftar langsung keterima. Adapun ke Madinahnya itu belum pernah terjadi gitu loh. Saya kan nggak tahu kalau kuliah di Madinah itu seperti apa. Waktu di Makassar semester 2 beritanya itu datang setelah penutupan pendaftaran di Madinah. Semester 3 kita ikut lagi, kita mau ikut, ternyata kita nggak cukup berkas-berkasnya. Semester 4 sudah cukup semuanya, sudah cukup semuanya, ternyata mukobalanya adanya di Lombok, nggak ada di Makassar. 2015 saya balik ke kampung, mukobalanya nggak ada lagi di Lombok, di kampung saya, adanya di Makassar. Ya Allah, ini kenapa? Nampaknya Madinah tidak berjodoh sama saya. Datang ke Libya, saya sudah masukkan berkas ke Libya, bukalah pendaftaran di Madinah, dan mukobalanya ada di Darun Najah. Masalahnya berkasnya sudah tak ada. Nah kalau mau bikin lagi berkasnya pulang lagi ke Bima. Ya sudah, memang begitu, tidak berjodoh. Yang ada cuma Libya. Al-Muhim, kita menuntut ilmu di Libya tahun 2015 dan lulus pada tahun 2021. Jadi perjalanan memang tidak mulus ya. Dan Masya Allah, dengan pendidikan yang baik seperti ini, ibu saya yang awalnya was-was, karena kan dulu tuh ada isu-isu terorisme gitulah di kampung kami Pak. Ada isu-isu terorisme dan pakaian saya kayak gini, ada jenggotnya, ada cadarnya kan. Ini kan ciri-ciri terorisme, sehingga ibu saya kan takut melepas saya belajar di kampus-kampus yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga keberangkatan saya ke Albir itu tidak ada keriduan dari orang tua secara takyin ke sekolah itu ya, tetapi beliau selalu mendoakan agar sukses pada setiap perjalanannya katanya begitu. Berangkat ke Libya juga nggak ada dukungan dari orang tua. Semuanya saya jalan sendiri. Tetapi doa orang tua itu semoga mendapatkan kebaikan dimanapun itu begitu. Artinya kecintaan terhadap belajar ini memang sudah ada sejak sebelum saya masuk SD. Maka dari itu sangat perlu sekali memang ya menanamkan kecintaan kepada ibadah, sekolah belajar di saat mereka masih usia-usia belia seperti tadi itu. Karena nanti kalau sudah dewasa, mereka ini tidak perlu diarahkan ya sesulit yang lainnya. Udah, karena sudah tertanam kuat dalam diri mereka, pasti hal tersebut juga akan muncul atau akan akan ada di waktunya masing-masing begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya perjalanan saya, buka-bukaannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk jawabannya Ustadz. Jadi memang Ustadz Muslim memang merantau ke Jakarta ini ya, Masya Allah. S1 di Libya, S2 di Rosat Islamiyah ya Ustadz ya, di UIN Jakarta. Dan saat ini beliau insya Allah ya dalam waktu dekat ya Ustadz ya akan proses melanjutkan jenjang pendidikan di S3. Maka insya Allah beliau akan bulan ini insya Allah ya Ustadz pindah, beliau akan dekat dengan UAA dan insya Allah ya sambil beliau S3 sambil membersamai kita juga di sini di UAA ya. Dengan tujuan apa beliau? Dengan tujuan nanti setelah menjadi doktor akan kembali lagi ke Bima dan ya memajukan institusi pendidikan di sana di Bima ya. Jadi Masya Allah mulia sekali untuk niat beliau ya dalam menempuh ya pendidikan ini gitu kan, dari daerah ke kota menuntut ilmu, akan kembali lagi ke daerah untuk memajukan pendidikan di sana ya. Barakallahu fikum ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum abah dan ummahat sekalian. Mungkin kita tutup sesi sharing session ini atau kajian parenting ini dengan sebuah kalimat penutup yang dari Zoom. Tidak ada pertanyaan berarti insyaallah ya.
Abah dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita, ada closing statement Ustaz, sebelum anu tutup. Tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar memastikan nilai akademik anak-anak kita tinggi, hafalannya nilainya bagus, diniyahnya nilainya bagus, bahasa Arab nilainya bagus, pinter ini dan itu, bukan hanya sebatas nilai akademiknya tinggi. Tugas besar kita ya adalah memastikan ya cahaya Al-Qur'an itu tetap menyala ketika anak-anak kita berada dimanapun itu. Karena kenapa? Itu sudah ada di dalam dada-dada mereka. Bahkan saat sekolah sedang libur ya, saat mereka sedang liburan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Muslim gitu kan, sinergi itu adalah kunci. Maka rumusnya adalah kita harus menjadikan rumah kita tempat yang paling nyaman untuk anak-anak kita, untuk kembali kepada ayat-ayat Allah, untuk kembali kepada kalam Allah, untuk kembali kepada Al-Qur'an. Jadi libur sekolah bukan berarti libur juga ibadahnya, libur juga murojaahnya, libur juga tahajud qiyamul lailnya gitu kan. Maka ini adalah saatnya kita untuk mempererat ikatan baik antara sesama anggota keluarga maupun ikatan dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya mempertahankan ibadah-ibadah atau perilaku-perilaku baik atau nilai-nilai Islam yang sudah dijalankan di sekolah gitu kan. Dan terima kasih kepada Al-Ustadz Muslim Al-Bimawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang sangat bergizi pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia ya, asatizah di UAA dan abah dan ummahat yang luar biasa hebat ya. Saya Fikri selaku moderator, insya Allah pamit undur diri, baik untuk teman-teman yang di Zoom maupun untuk yang mengikuti secara offline pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin